jemaat Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi dimanapun Anda berada. Doa saya biarlah hikmat dan pengenalan akan Tuhan terus bertambah-tambah dan bertumbuh dalam hidup kita. Karena pengenalan akan Allah yang membuat kita akan semakin teguh, kuat, percaya, dan kita tidak lagi perlu takut dan khawatir seperti yang kitab Ibrani katakan bahwa apa yang perlu aku takutkan, apa yang akan diperbuat manusia terhadap aku. Karena Paulus mengenali betul bahwa ketika orang mendasari hidupnya kepada Allah dan firman-Nya, maka dia dapat berkata, aku tidak takut. Jadi seseorang yang berani mengatakan aku tidak takut adalah hasil manifestasi daripada hidupnya yang berdasarkan kepada Tuhan dan firman-Nya. Dalam Mazmur pasal 90, 91 kita tahu bahwa di situ Musa berkata bahwa orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi, dia akan berkata, Tuhan adalah tempat yang kupercaya dan apa yang harus aku takutkan. Jadi ketidaktakutan adalah hasil pengenalan kita kepada Tuhan. Karena itu dalam Ibrani yang kita sedang pelajari sebagai ayat-ayat yang terus-menerus kita perlu menghidupinya dalam hidup kita. Karena di situ dikatakan dalam ayat yang ke-5b dan 6, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kita sudah belajar bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu menentukan apakah hidup kita berubah atau tidak. Sudah seharusnya pelayanan, karunia, potensi, khotbah kita mengarah kepada pengenalan akan Allah. Karena itu mengenal Allah merupakan cara untuk kita tidak terlibat, mencegah kita, menghalangi kita untuk bertindak di dalam dosa atau tenggelam dalam dosa. Dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 3 dikatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Dalam Yesaya 1 ayat yang ketiga, kita melihat di sini bahwa bagaimana Yesaya menemukan akar masalah kehidupan banyak orang percaya, khususnya orang Israel pada waktu itu, bahwa kemerosotan rohani mereka itu terjadi karena kurangnya pengenalan akan Allah. Dia berkata, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel umatnya justru tidak mengenal penciptanya. Keledai mengenal palungan yang disediakannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Jadi terkadang binatang jauh lebih baik, lebih bagus dalam pengenalan kepada pemiliknya dibandingkan umat Allah. Itu yang menyebabkan kerusakan, kesesatan, kehancuran yang terjadi dengan orang Israel pada masa yang dilihat oleh Yesaya pada waktu itu. Sehingga akar dari persoalannya Yesaya menemukan bahwa orang Israel mengalami degradasi, penurunan di dalam pengenalan mereka kepada Allah. Mereka mungkin mengenal banyak hal sama seperti kita hari ini. Kita mengenal mungkin situasi yang sedang terjadi, kita bisa cerita COVID-19 dengan baik, kita bisa cerita ekonomi dengan bagus, kita bisa cerita perbankan, apa saja. Tapi persoalannya orang Kristen, apakah dia benar-benar mengenal Allahnya? Padahal itu akar masalahnya, itu persoalannya. Jadi ketika orang mengenal Allah dan akrab dengan Allah, dia akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dia punya integritas, hati, perkataan, dan tindakannya sama, hidupnya menjadi kudus. Karena masalah orang hari-hari ini dimanapun di berbagai segmen kehidupan adalah kita tidak lagi menemukan banyak orang yang bisa dipercaya. Walaupun di gereja orang cerita tentang firman Tuhan, orang cerita tentang Tuhan, orang cerita tentang pelayanan, tetapi dia tidak punya integritas, dia tidak bisa dipercaya. Dia ngomong tentang Tuhan, pelayanan, tapi hidupnya mengalami perpecahan, ketidaktaatan, pemberontakan, ketidaktundukan. Makanya Paulus berkata, aku dapat beri kesaksian tentang mereka. Mereka ini giat untuk Allah tapi tanpa pengenalan akan Allah, tanpa pengetahuan, tanpa pengertian tentang Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mulai membangun kebenaran diri sendiri. Nah, ini persoalan besar hari-hari ini. Ketika kita mengenal Tuhan, kita harus berani menukar kebenaran diri kita dengan kebenaran Allah. Dan mereka tidak tunduk katanya. Makanya persoalannya bukan apakah Anda hafal, tahu, mengatakan firman Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah Anda hidup di dalam ketundukan kepada Tuhan dan firman-Nya? Apakah seorang anak menghormati orang tuanya? Apakah seorang suami mengasihi istrinya? Apakah seorang istri menghormati suaminya? Apakah jemaat menghormati gembalanya? Kita terkadang Bapak Ibu cerita banyak hal. Kadangkala
Saya melihat ini persoalan pada hari-hari ini. Jadi kita tidak bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ketika orang semakin mengenal Tuhan, dia semakin menjadi orang yang bisa diandalkan. Dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, inilah persoalan akhir zaman. Kurangnya pengenalan akan Allah. Jadi mengenal Allah adalah kunci pertumbuhan untuk hidup kita. Karena itu saya berharap Bapak Ibu, pengenalan akan Allah ini begitu penting. Dalam 2 Petrus 1 ayat 23, dia berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kita melihat bahwa pengenalan akan Allah itu membuat kita dilimpahi dengan yang namanya kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi ada banyak orang kehilangan damai sejahtera. Ada banyak orang tidak memiliki kasih karunia dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mengenali Allah dengan benar, mengenali Allah. Dia tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Jadi karena itu saya berharap lewat pembelajaran kita di hari-hari ke depan, kita terus mempelajari bagaimana kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Karena pengenalan akan Allah begitu penting dan untuk itulah kita diciptakan untuk mengenali Dia dengan benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.